Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bus yang membawa penumpang terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kota Tebing Tinggi. Warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan mencuri sekitar 1 ton solar milik Pertamina dengan cara membobol pipa. Menikmati wisata pantai pasir Parbaba di pinggir Danau Toba di Kabupaten Samosir. Kita ke informasi pertama. Satu unit truk bermuatan bahan pokok terguling dan menghantam batang pohon di Jalan Lingkar, Kabupaten Karo. Akibatnya supir dan kernet truk mengalami luka serius di bagian kepala. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lingkar, jalur alternatif Kabanjai menuju Kutacani, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo. Kali ini satu truk yang membawa muatan sembako terguling dan menabrak pohon, usai menghindari kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Akibat peristiwa ini, sopir truk terluka di bagian kepala, sedang kernet truk terjepit di antara badan truk dan batang pohon. Pelan datang dari sana, dia ngambil ke sini, balik terus, direm kan nggak jalan, baru nabrak ke sini. Oh. Terus tadi supirnya itu kayak mana Pak kondisinya? Supirnya nggak apa-apa, cuma sedikit bocor di sini. Oh, sempat tercepit tadi? Itu bukan supirnya, keneknya yang terjepit, bukan supirnya. Oh, keneknya. Evakuasi kernet truk yang terjepit berlangsung dramatis hingga harus mengerahkan bantuan kendaraan lain untuk menarik badan truk. Sopir yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi selama 1 jam. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjai, lantaran kedua korban mengalami luka serius di bagian kepala. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Bus yang membawa penumpang terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Kota Tebing Tinggi. Beruntung tidak ada korban jiwa karena puluhan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Bus berpenumpang yang dikemudikan Antoni tiba-tiba terbakar di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi Siantar, kilometer 11 pada Selasa lalu. Kejadian ini bermula saat bus melewati jalan tersebut. Saat di lokasi kejadian, bagian mesin belakang bus tiba-tiba mengeluarkan asap hitam yang disusul dengan percikan api hingga membakar seluruh bagian bus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena 22 orang penumpang yang berada di dalam bus berhasil menyelamatkan diri berlari keluar bus. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan kemudian datang ke lokasi kebakaran dengan mengerahkan 2 unit mobil. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Mendapat laporan kebakaran 1 unit bus Pelita Paradek dengan tujuan Siantar berisikan 22 penumpang di Jalan Siantar kilometer 11 pukul 16.15. Untuk korban jiwa nihil, penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Polisi terus menyelidiki penyebab terbakarnya stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini mereka sedang memeriksa beberapa orang saksi berdasarkan dari bukti kamera pengawas. Selasa siang, aktivitas SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang terbakar terlihat sepi dan dipenuhi garis polisi. Mesin pengisian BBM yang sempat terjatuh ditutupi terpal putih dan tidak boleh digunakan sebelum penyelidikan dari pihak kepolisian selesai. Polisi saat ini sedang memeriksa beberapa orang saksi terkait dugaan kelalaian yang dilakukan pegawai SPBU. Berdasarkan dari rekaman kamera pengawas, pegawai SPBU diduga lupa mencabut nozzle selang pengisi bensin yang masih menempel di mobil, sehingga mengakibatkan mesin BBM tertarik dan terjatuh saat mobil melaju. Selain SPBU, 1 unit mobil dan sepeda motor yang berada di lokasi kejadian turut terbakar. Mobil tersebut meninggalkan SPBU, di mana berdasarkan dari CCTV yang kita amati, selang masih tercantol di tangki SPBU, di tangki mobil, sehingga
terjatuhlah dan tertarik oleh mobil tersebut. Pada saat itu langsung terjadi percikan api dan terbakar. Di mana pada saat itu juga seorang pengendara sepeda motor berada di sebelahnya, sepeda motornya juga ikut terbakar. Ada korban? Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada, hanya kerugian material. Untuk penyebab kebakarannya saat ini masih kita lakukan penyelidikan. Hingga kini, pihak SPBU enggan memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran. Mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ratusan warga Desa Mulyorejo, Kabupaten Deli Serdang mendatangi perusahaan pemecah cangkang di Desa Meraka untuk mempertanyakan pembongkaran tiang pembatas di jalan yang berlubang oleh pihak perusahaan. Selisih paham pun sempat terjadi antara warga dengan pihak perusahaan. Kondisi jalan kenduri di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang rusak. Jalan sepanjang hampir 1.000 meter mengalami kerusakan bahkan berlumpur ketika musim penghujan tiba. Kondisi ini membuat warga menanamkan tiang pembatas di jalan berlubang sebagai bentuk upaya meminta perbaikan jalan kepada pemerintah daerah. Namun selisih paham pun terjadi antara warga dan pihak perusahaan pemecah cangkang yang ada di Desa Mulyorejo. Pihak perusahaan membongkar tiang pembatas agar operasional perusahaan berjalan normal. Pembongkaran tiang pembatas tersebut juga dilanjutkan dengan penimbunan jalan berlubang agar kendaraan milik warga tidak kesulitan ketika melintas. Warga yang salah paham kemudian mendatangi pihak perusahaan untuk mempertanyakan pembongkaran tiang pembatas yang sebelumnya mereka pasang. Sempat terjadi perdebatan, namun ketika dijelaskan, akhirnya warga paham. Masalah jalan ini ya. Jalan kami sudah siap membantu untuk merawat jalan ini. Karena jalan ini memang untuk lintas kita juga dari perusahaan ini. Tapi masyarakat tetap juga membuat penghalang itu. Jadi usaha kami jadi terhalang. Nah, kalau tuntutan mereka masalah jalan, kami sudah berusaha untuk membantu. Kalau memang untuk aspal itu kan udah domainnya pemerintah, APBD ya pemerintah. Ya harapan kami selaku pengusaha di sini, karena kami berinvestasi di daerah ini, tolonglah pemerintah untuk perhatikan infrastrukturnya, termasuk jalan, kan itu Pak. Biar kegiatan kami, usaha kami ini bisa lancar, dan kami masyarakat semua kan jalan lancar juga, masyarakat bisa lewat lancar. Warga berharap jalan mereka yang sudah lama rusak segera diperbaiki. Kami mohon untuk supaya dari pemerintah tertinggi untuk bisa memperhatikan seruan kami, penderitaan kami yang rusak, jalan kami yang permintaan kami hanya jalan untuk diperbaiki. Pihak perusahaan dan warga pun meminta kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera memperbaiki jalan rusak yang terjadi sejak bertahun-tahun itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Di Kota Medan, capaian vaksinasi untuk kekebalan komunal tahun 2022 belum terpenuhi. Pemerintah pun masih terus mengimbau warga yang belum divaksin untuk segera melakukan suntik vaksin COVID-19. Data mutakhir yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, total cakupan vaksinasi di Kota Medan berada pada angka 71,4%. Klasifikasi vaksinasi dibagi berdasarkan vaksinasi program serta vaksinasi gotong royong. Berdasarkan pengelompokan, dosis 1 vaksin telah diberikan pada 1,9 juta warga, dosis 2 1,7 juta warga, serta dosis 3 diberikan pada 629.000 atau sekitar 36%. Padahal target penggunaan vaksin secara keseluruhan pada angka 2.173.877 jiwa penduduk. Rendahnya pencapaian vaksinasi booster bagi keseluruhan klasifikasi warga di Medan menjadikan perolehan vaksinasi COVID-19 belum memenuhi target untuk mencapai kekebalan komunal. Karena memang dengan kondisi vaksin virus COVID ini pun kadang-kadang bermutasi, kita terus harus meningkatkan imunitas kita, salah satunya dengan vaksinasi yang berlapis. Di booster ini kita baru mencapai capaian 36,71%. Ya, artinya memang masih belum ideal ya. Diharapkan ini kita akan menuju ke angka 50% di dosis 3 ini. Insya Allah dengan 50% itu imunitas
masyarakat terhadap penularan ini jauh lebih baik. Dinas Kesehatan Kota Medan menyatakan salah satu kendala pencapaian target vaksinasi karena sikap apatis dan skeptis di kalangan masyarakat menyusul terjadinya kasus-kasus terjangkitnya virus COVID-19 kepada warga yang telah divaksin dosis 1 dan 2. Kondisi ini juga diperparah dengan terjadinya mutasi virus berulang di tengah berbagai program kebut vaksin maupun serbu vaksin oleh lembaga-lembaga resmi negara. Kalau kita lihat data lebih detail, kasus-kasus yang berat bahkan menimbulkan kematian pada data kasus COVID kita itu didominasi oleh orang yang belum lengkap vaksinnya atau malah belum sama sekali vaksin. Nah ya, jadi kalaupun sudah booster bahkan sudah vaksinasi apalagi sudah booster masih terinfeksi, mungkin pada saat perjalanan harus dilakukan swab atau bahkan mungkin ada timbul gejala. Nah itu insya Allah jauh lebih baik di kondisi sudah divaksin karena insya Allah ringan. Di akhir tahun 2022 lalu, Dinas Kesehatan Kota Medan mengerahkan 2 petugas kesehatan di setiap pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 sebagai salah satu langkah mengebut perolehan vaksinasi. Program vaksin di pos-pos pengamanan ini mencakup pelayanan dosis 1 maupun 2 serta booster. Diharapkan pada pertengahan 2023 mendatang, perolehan target vaksin booster telah mencapai 50% dari total jumlah penduduk Kota Medan 2,1 juta lebih. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.